Halo semua, balik lagi bareng gue Ferhan Rafael. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan nggak kerasa juga gue udah sampai ke session 29 dari kelanjutan alur cerita Battle Trog Devon ini, yaitu Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, saat Xian melawan petarung dunia Taisu hingga sampai ke lantai 8 menara iblis Tianhe kali ini. Dan pada saat ini petarung dunia Taisu pun merasa tertekan. Pedang Xian menghantamnya dengan sangat ganas. Suara ledakan pun terjadi dan menggema di mana-mana. Sosok petarung dunia Taisu itu pun sudah tidak bisa bergerak dan terbungkus oleh api yang mengerikan. Buar, tiba-tiba ada suara ledakan lagi yang terdengar. Dan nyala api pun melonjak dengan sangat liar. Pedang Bang Huang Quanzong ditebaskan kembali. Dan di ujung pedang Bang Huang Quanzong terlihat petarung dunia Taisu yang sudah sangat menyedihkan. Tulang punggungnya terlihat bengkok. Dan jika petarung dunia Taisu ini tidak menggunakan armor dewa palsu, mungkin seluruh badannya akan hancur lebur. Meskipun dia tidak langsung terbunuh, namun terlihat ada darah yang mengalir keluar dari armor dewa palsu. Dan ini sudah menunjukkan bahwa mungkin petarung dunia Taisu itu sudah terluka parah di dalam armornya. Shen juga menginjak dadanya dengan telapak kakinya dan sekali lagi mengangkat pedang Bang Huang Quanzongnya dan menghantamkannya ke kepala petarung dunia Taisu itu. Tring, buar. Pelindung kepala petarung dunia Taisu itu pun langsung hancur dan memperlihatkan wajah yang sesungguhnya. Terlihat wajahnya sudah sangat babak belur. Fitur wajahnya sendiri benar-benar telah dihancurkan oleh Xian dan dia terlihat sangat menyedihkan. "Kamu memang sedikit lebih kuat dari petarung dunia Taisu sebelumnya," ucap dari Xian sambil menatap ke arah petarung dunia Taisu itu. Lalu Xian pun mengulurkan telapak tangannya dan langsung menghancurkan kepala petarung dunia Taisu itu. Bagi seseorang Dao Xian seperti petarung dunia Taisu ini, hampir tidak mungkin untuk bisa bertahan hidup dari serangan Xian yang seperti itu. Dan nyala api Xian pun melonjak, membakar seluruh tubuhnya. Ternyata hanya seseorang petarung Dao Xian saja yang berada di dalam armor dewa palsu itu. Namun dia bisa mengimbangi pertarungan melawan seseorang immortality. Sungguh sangat luar biasa armor dewa palsu ini. Dia langsung menyaksikan cairan yang mengalir secara bertahap dan mengembun menjadi sebuah bola. Dan kemudian bola itu muncul di telapak tangan Xian. Dan Xian pun menyentuhnya. Bola itu pun berubah menjadi cairan dengan sangat cepat dan naik ke armor dewa palsu yang telah dirusak oleh petarung dunia Taisu sebelumnya. Seolah-olah armor yang digunakan oleh petarung dunia Taisu ini menyatu dengan armor yang digunakan oleh Xian. Saat Xian menundukkan kepalanya, dia melihat angka di lengan klon dewa Taisu itu dengan nomor yang tiba-tiba muncul. Nomornya menjadi 841. Namun Xian sedikit bingung karena dia tidak merasakan jiwa petarung dunia Taisu yang telah dibunuh atau dihancurkan oleh Xian ini. Seolah-olah mereka memang tidak memiliki jiwa. Xian merasa ada yang tidak beres. Lalu Xian pun tidak memiliki cara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Sebenarnya Xian akan memeriksa jiwa petarung dunia Taisu itu. Namun tanpa diduga mereka seolah-olah tidak memiliki jiwa. Pada saat ini Xian berpikir mungkin ada sesuatu yang tersimpan dari armor dewa palsu ini. Dan di tempat ini terdapat banyak item yang tersisa. Lalu Xian pun mencoba untuk menggerakkan pikirannya. Dan dia melihat ke arah lengannya dan mengalir seperti cairan. Lalu sebuah tombak panjang pun perlahan muncul di lengannya. Dan tombak inilah adalah senjata ampuh yang digunakan oleh petarung dunia Taisu itu ketika dia bertarung melawan Xian. Xian mengamati tombak di tangannya. Dan dengan adanya tombak ini, mungkin rencananya akan bisa berjalan lancar. "Yuan Er, apakah ada petarung dunia Taisu lainnya di lantai ini?" tanya dari Xian.
Setelah itu permaisuri segera memeriksa sejenak, seolah-olah dia sedang membuka mata Tuhan dan mengamati sekelilingnya. Kemudian permaisuri pun mengangguk. Ada seseorang petarung dunia Taisu di lantai ke-7 dan dia segera bergegas akan menuju ke lantai 8. Aku bisa membuatnya tidak bertemu denganmu, karena sekarang kondisimu tidak terlalu baik. Jadi kamu tidak perlu terus bertarung, ucap dari sang permaisuri. Tidak, yang terbaik saat ini adalah membiarkannya bertemu denganku, ucap dari saya. Mendengar itu permaisuri pun terkejut. Tiba-tiba matanya yang indah menatap ke arah Xiaoyan sejenak. Kemudian dia menyadari apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan saat ini. Baiklah, aku hanya akan mengikuti perintahmu saja, jawab dari sang permaisuri sambil mengangguk. Dia berbicara dengan sangat lembut dan sangat menawan seperti biasanya. Pada saat ini, Xiaoyan mencari sebuah tempat untuk dia bisa duduk bersila. Kemudian dia segera mengeluarkan buah Muluo. Pertarungan tadi memakan banyak sekali energi Xiaoyan dan bahkan menghabiskan seluruh sumber energi di tubuhnya. Dia telah berjuang mati-matian. Selain karena Xiaoyan ingin membunuh petarung dunia Taisu dengan segala kekuatannya, Xiaoyan memang membutuhkan pertempuran yang kuat untuk merangsang peningkatan kekuatannya sendiri. Hanya dengan cara inilah Xiaoyan dapat membuat kemajuan pesat. Dan secara perlahan fondasi sumber gas Xiaoyan terus meningkat. Satu demi satu, buah Muluo terus ditelan oleh Xiaoyan. Pada saat ini sumber gas murni di tubuh Xiaoyan juga tiba-tiba meledak. Dan tidak akan butuh waktu lama untuk bisa menembus angka 1,3 miliar fondasi gas. Dan sekarang telah menembus ke angka 1,4 miliar. Dia akan menerobos ke tahap akhir fighting god bintang 9. Tampaknya tingkat immortality pun semakin dekat untuk Xiaoyan capai. Dan tujuan akhir Xiaoyan dari perjalanan ini pun segera berakhir. Setidaknya sekarang hal itu tidak lagi terlihat seperti di luar jangkauan Xiaoyan. Bersamaan dengan itu, lantai ke-7 ada sosok yang tidak terlihat kasat mata. Dia terlihat agak menyedihkan dan dia sedang melihat-lihat sekelilingnya. Kemudian mulai mencari-cari sesuatu. Akhirnya dia menyadari bahwa dirinya telah tersesat. Oh tidak, sepertinya aku tidak mungkin bisa mengejar mereka, ucap dari sosok ini. Sosok ini tak lain adalah Senju yang sudah lama ditinggalkan oleh Xiaoyan. Namun selain Senju, kini ada satu orang lagi bersamanya. Dan dia melihat ke arah Yu Xiao yang sedang menuju ke seberkas cahaya untuk sampai di lantai ke-8. Sebelumnya, Xiaoyan bahkan tidak melihat ke arah belakang ketika Xiaoyan pergi mengejar petarung dunia Taisu itu. Dia bahkan tidak mempedulikan Yu Xiao. Yu Xiao pada saat ini sedang memikirkan bagaimana caranya memohon belas kasihan kepada Xiaoyan. Karena sebelumnya Tai King juga tiba-tiba telah dibunuh oleh Xiaoyan karena suatu alasan. Hal ini pasti menimbulkan tekanan psikologis yang besar di hati Yu Xiao. Ya, paling tidak dia sudah siap dibunuh oleh Xiaoyan ketika dia ketemu dengan Xiaoyan kembali. Dia berpikir bahwa nasibnya pasti akan sama dengan nasib Tai King. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia tiba-tiba terbebas dari Xiaoyan seperti ini. Namun berbeda dengan Senju, Yu Xiao tidak berniat untuk mencari Xiaoyan lagi. Di matanya, Xiaoyan adalah seseorang iblis yang terlihat lembut. Dan Yu Xiao sama sekali tidak bisa memahami Xiaoyan. Sampai saat ini, dia masih belum tahu kesalahan apa yang dilakukan oleh Tai King sehingga Xiaoyan itu langsung membunuhnya. Aku sudah selamat. Singkatnya, sekarang aku tidak perlu lagi melangkah lebih jauh. Aku hanya harus mencari tempat untuk bersembunyi. Dan aku tidak menginginkan warisan sialan itu, ucap dari Yu Xiao. Kemudian di tengah-tengah kabut abu-abu, dia berjalan dengan sangat hati-hati. Sebelumnya, dia memiliki ambisi yang sangat besar dan berencana untuk mendapatkan warisan Raja Iblis Tianhe. Dan bahkan dia berani untuk membangkang atau berkelahi dengan Xiaoyan ini sebelumnya. Sekarang, setelah dia mengingat kematian tragis Tai King, hatinya pun langsung menciut. Padahal mereka bilang ini adalah sebuah misi yang sederhana. Ini sungguh omong kosong. Istana Dewa Berburu benar-benar sialan. Aku hampir mendapatkan kerugian yang sangat besar saat berada di tempat ini, gumam dari Yu Xiao kembali. Adapun Senju,
Dia memiliki pemikiran yang berbeda dengan Yu Xiao. Dia percaya bahwa hanya dengan mengikuti Xiaoyan, dia dapat memperoleh keuntungan yang mungkin sangatlah besar yang mungkin dia dapatkan. Tentu saja, yang lebih penting, dia percaya bahwa dengan mengikuti Xiaoyan, dia akan memiliki peluang yang lebih besar untuk selamat dari perjalanan ini. Namun jelas bahwa Senju tidak bisa mengimbangi Xiaoyan lagi. Alasan mengapa Xiaoyan juga menyingkirkan Yu Xiao saat ini adalah wajar, karena dia sudah tidak ingin ada orang luar yang mengikutinya. Ini adalah buah ajaib Muluo terakhir. Apakah buah ini bisa membuatku menembus ke tahap Fighting God bintang 9 tahap akhir atau tidak? Aku benar-benar penasaran, ucap dari Xiaoyan sambil memandang ke arah buah Muluguonya. Setelah berlangsung cukup lama mengamati buah itu, Xiaoyan pun tiba-tiba membuka matanya, dan kali ini bola matanya sudah ditutupi dengan warna merah. Xiaoyan langsung menelannya, dan dia bisa merasakan ada energi yang meledak di tubuhnya. Sialan, jika saja masih ada 2 lagi buah Muluo, mungkin aku bisa menembus tahap akhir Fighting God bintang 9, ucap dari Xiaoyan. Melihat ekspresi di wajahnya, permaisuri segera menggerakkan tangannya seperti dia sedang mengambil sesuatu di udara. Lalu ada 5 buah Muluo tiba-tiba muncul di tangannya, dan kemudian dia pun menyerahkannya kepada Xiaoyan. Mungkin permaisuri juga bisa mengambil buah ini dari mana saja yang dia inginkan. Di tempat ini pokoknya ini seperti dapurnya permaisuri. Buah Muluguo ini langsung diberikan kepada Xiaoyan, dan Xiaoyan pun tidak menyangka bahwa permaisuri memberikannya 5. Padahal dia berharap dia hanya punya 2 lagi saja. Apakah ini yang kamu inginkan? Tanya dari sang permaisuri sambil menyerahkan 5 buah Muluo kepada Xiaoyan. Saat permaisuri sudah berdiri di samping Xiaoyan, Xiaoyan langsung memandangi buah Muluo itu. Dan Xiaoyan pun langsung merasa gembira. Dia mengulurkan telapak tangannya untuk mengambil buah Muluo itu dari tangan permaisuri. Namun saat tangan Xiaoyan ini hendak menyentuh buah Muluo, permaisuri menarik kembali telapak tangannya. Kemudian dia menatap Xiaoyan dengan penuh hasrat yang sangat membara. Meskipun kamu adalah suamiku, hal-hal seperti ini seharusnya diperoleh melalui urusanmu sendiri, bukan? Aku rasa suamiku ini bukan seseorang yang akan menerima sesuatu secara gratis. Jadi aku akan menyimpannya dulu, ucap dari sang permaisuri. Yuan meskipun apa yang kamu katakan itu tidak masuk akal, tetapi aku sangat membutuhkan 2 buah Muluo itu. 2 saja sudah cukup. Lalu sisanya silahkan simpan saja, ucap dari Xiaoyan sambil menggaruk kepalanya karena dia malu. Tapi suamiku, kamu harus mengerti bahwa tidak ada makanan yang gratis di siang hari di dunia ini, ucap dari sang permaisuri sambil mendekati Xiaoyan. Dan aroma tubuh permaisuri ini langsung menyapu ke wajah Xiaoyan. Xiaoyan yang baru saja menelan semua buah ajaib, tentu saja dia sedang berjuang keras untuk bisa menahan energi iblis yang melonjak di tubuhnya. Namun ada kilatan warna merah tiba-tiba muncul di matanya. Xiaoyan langsung meraih pinggul permaisuri dengan sangat ganas. Suamiku, bertindaklah dengan lembut. Aku kan seorang wanita yang lemah, ucap dari sang permaisuri. Saat permaisuri selesai berbicara, senjata Xiaoyan pun langsung meledak. Buar! Dengan energi yang sangat intens. Beberapa saat kemudian, entah berapa lama waktu telah berlalu sebelum cahaya merah di mata Xiaoyan ini perlahan menghilang. Permaisuri terlihat sangatlah cantik dan wajahnya sudah memerah. Dia seolah-olah sudah kelelahan, dan ekspresi sangat puas di matanya pun telah terlihat. Wajahnya menunjukkan sangatlah sangean dan sangatlah memerah. Air liurnya menetes di mana-mana, seolah-olah Xiaoyan memang benar-benar memuaskannya. Xiaoyan menemukan bahwa setelah melakukan pertempuran dengan sang permaisuri, fondasi sumber gas di tubuhnya sepertinya telah diaktifkan lagi dan meningkat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Fondasi sumber gasnya mampu tumbuh secara eksplosif. Setelah beberapa saat, auranya pun menjadi lebih kuat dan menyebar di tubuh Xiaoyan. Seperti yang diharapkan oleh Xiaoyan, kekuatan Xiaoyan telah berhasil menembus ke tahap akhir Fighting God bintang 9 dengan fondasi sumber gas sebanyak 1,4. Dan setelah menembus ke tahap akhir Fighting God, gelombang energi dari fondasi sumber gas di tubuh Xiaoyan ini telah melonjak keras hingga mencapai 1,5 miliar.
Shen pun lalu merasa gembira. Saat ini, Shen mendapati tubuhnya memiliki 1,5 miliar sumber gas. Senyuman puas pun muncul di wajah Shen. Sepertinya dia tidak lagi jauh dari puncak Fighting God bintang 9. Jika dia menerobos lagi, maka dia akan segera mencapai immortality. Setelah beberapa saat, Shen pun lalu berdiri. Apakah petarung dunia Taisu yang sebelumnya telah mencapai lantai 8? Tanya dari Shen setelah melakukan dengan permaisuri. Dan sepertinya itu adalah waktu yang lama, mungkin bisa sampai bulanan. Permaisuri pun lalu mengangguk dan dia merapikan pakaiannya. Baiklah, aku akan segera menemuinya, ucap dari Shen. Tidak banyak sosok yang ada di lantai ke-8 ini. Kekuatan jiwa Shen pun langsung menyebar dan ada sedikit aura yang bisa dirasakan. Pada saat ini, di dalam kabut abu-abu di dalam sana terdengar suara pertarungan yang sengit. Shen langsung menepuk-nepuk armor dewa palsunya dan cairan pun segera menutupi wajahnya. Di ujung yang jauh, Shen melihat sosok yang menggunakan armor dewa palsu sama persis dengan armor yang dia gunakan. Dan pada saat ini, dia sedang bertarung dengan dua sosok lainnya. Di bawah pengepungan dua sosok itu, tampaknya petarung dunia Taisu ini sedikit kesulitan. Shen berdiri dengan tenang dan tidak jauh dari sana. Sepertinya dia tidak punya niat untuk ikut berpartisipasi di dalam pertempuran itu. Namun, petarung dunia Taisu itu tiba-tiba melihat ke arah Shen. Hei 841, kenapa kamu hanya menonton saja? Mengapa kamu tidak kesini dan membantuku? Ucap dari petarung dunia Taisu itu. Dari kalimat ini saja, Shen sudah menyadari bahwa sepertinya petarung dunia Taisu itu tidak mengenali Shen. Namun Shen tidak membuat gerakan apapun karena Shen khawatir jika dia melakukan sebuah tindakan yang gegabah, penyamarannya mungkin akan terungkap. Shen diam-diam melihat ke arah petarung dunia Taisu di sisi yang jauh itu. Dan pada saat ini, Shen tidak bisa bergerak. Petarung dunia Taisu itu tidak berbicara lagi. Pertempuran sengit pun tidak berlangsung lama. Bagaimanapun, kedua petarung immortality itu masih bukanlah tandingan orang-orang dari dunia Taisu. Dan mereka pun bisa dengan cepat dikalahkannya. Setelah itu, kekuatan immortality mereka segera diserap ke dalam armor dewa palsu petarung dunia Taisu itu. Kemudian Shen secara pelan bergerak maju. Petarung dunia Taisu ini lalu melirik ke arah Shen. Karena saat ini wajah Shen telah ditutupi armor dewa palsu sehingga wajahnya tidak dapat terlihat. Namun, Shen tidak mendeteksi adanya niat membunuh dalam diri petarung dunia Taisu itu. Ini membuktikan bahwa petarung dunia Taisu itu tidak memiliki kecurigaan sama sekali kepada Shen. Shen pun langsung melihat lengan pada orang itu. Dan di sana dia melihat nomor urut yang tertera 853. Shen lalu mengangkat alisnya. Angka di lengannya saat ini adalah 841. Jika tebakan Shen sebelumnya benar, maka angka tersebut mewakili pangkat atau identitas di antara petarung dunia Taisu lainnya. Maka sepertinya Shen menebak kalau Shen ini berada di atas petarung dunia Taisu itu, atau statusnya lebih tinggi daripada orang itu. Setelah merenung sejenak, Shen sedikit berbicara dengan sangat hati-hati dengan suara yang agak pelan. Apakah kamu telah menemukan orang itu? Tanya dari Shen. Karena Shen pernah mendengar suara orang yang berada di armor dewa palsu 841 atau yang dibunuh oleh Shen sebelumnya, maka Shen pun langsung meniru suaranya. Meskipun tidak mungkin 100% mirip, tetapi suara Shen ini sudah cukup meyakinkan sehingga petarung dunia Taisu yang bernomor 853 ini tidak bisa membedakannya. Sepertinya belum, padahal aku telah mengalahkan banyak sekali petarung immortality sepanjang jalan. Namun petarung immortality yang kita temui di lantai yang lebih tinggi menjadi semakin kuat. Untungnya kita berdua telah bersatu kembali sekarang dan kita dapat bekerja sama untuk bisa mengalahkan mereka semua. Oh ya, kenapa kamu tadi tidak membantuku? Tanya dari 853 ini. Aku hanya sedang tidak ingin bertarung saja, jawab dari Shen dengan sangat tidak sopan. Mendengar itu, 853 pun langsung terkejut. Jelas bahwa pemilik armor yang sebelumnya dipakai oleh Shen ini tidak memiliki karakter seperti itu. Shen memperhatikan sedikit perubahan ekspresi di 853 dan kemudian dia berbicara lagi dengan tenang. Kedua orang itu sudah kesulitan melawanmu. Kenapa? Aku harus membantumu.
Padahal mereka adalah mangsamu. Jadi aku tidak perlu membantumu, bukan? Lagi pula mereka adalah sumber kekuatan untukmu, ucap dari saya. Oh, begitu rupanya. Setelah membunuh begitu banyak petarung immortality, sepertinya cadangan kristal merahku juga sudah terpenuhi sekarang. Lebih baik kita teruskan saja berjalan ke arah depan, ucap dari si 853 ini sambil tersenyum kepada Saiyan. Dan akhirnya Saiyan pun menghela nafas lega. Untungnya Saiyan ini bisa bersandiwara dengan sangat luar biasa. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.